Episode 153, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William menjadi gila dan bergegas ke kerumunan. Ketika dia melihat Jiang Wan yang diikat ke tiang kayu dengan tangan yang digantung, dia benar-benar berlari ke dalam. Mata merah dan amarah yang mengamuk benar-benar memusnahkan William. Bergegas dan tiba-tiba menendang perut wanita parubaya yang memegang rambut Jiang Wan dan meludah dengan liar. Dengan tendangan ini, kekuatannya berat dan dia menendang Lu Xiwen beberapa meter jauhnya, dan jatuh ke kerumunan dengan bunyi gedebuk. William melepaskan tangan Jiang Wan. Pergelangan tangan putihnya telah aus saat ini, merah tua. Dia memandang Jiang Wan, yang sangat lemah dengan lengan tertutup luka, dan suhu di sekujur tubuhnya turun ke titik beku. Aura yang begitu kuat sehingga semua orang menelan ludah dan sulit bernapas. Pada saat ini, ratusan orang di seluruh alun-alun benar-benar diam. Semua orang menatap pria yang masuk tiba-tiba, sangat terkejut. Benar-benar pembunuh yang sangat kuat. Istriku, kenapa ini terjadi? William menggendong Jiang Wan, yang hampir pingsan di pelukannya, dengan air mata penyesalan dan kesakitan mengalir di matanya. Kenapa? Mengapa mereka memperlakukanmu seperti ini? Sampah. Siapa anak ini? Ah, berani kalahkan kami Tuan Lu. Keamanan. Bangun dia dengan cepat. Bunuh dia. Berani memukul Tuan Lu, jangan biarkan dia kabur. Sekelompok orang bereaksi secara menyeluruh, antusiasme sangat tinggi, dan mereka bergegas untuk memukuli William. Chen, William, kamu di sini, aku sangat sakit. Aku sangat lelah, aku. Jiang Wan berbisik lemah, wajahnya penuh bekas luka, keluar darah dari sudut mulutnya, dan dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemetar, mencoba menyentuh wajah William, bawa aku pergi, aku tidak ingin tinggal di sini, aku ingin pulang. Bersama Kiki, air mata dari sudut mata Jiang Wan mengalir seperti manik-manik pecah. Apa? Marah. William memegang Jiang Wan dan berteriak ke langit pada saat ini, amarahnya seperti naga yang tak terlihat mengguncang jiwa semua orang. Raungan itu seperti guntur di tanah, dan seluruh langit tertutup awan, dan awan itu bergelombang. Gemuruh. Guntur yang teredam meledak membuat takut semua orang. Sepertinya Tuhan juga melampiaskan amarahnya. Kamu adalah istriku. Dalam hidup ini, tidak ada yang berani mengganggumu seperti ini, tentu saja. Aku ingin mereka mengerti bahwa siapapun yang berani menyentuhmu di dunia ini akan dihancurkan olehku. Tundukkan kepalamu dan gemetar padaku. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri, ikat Neropati ini? Apakah orang ini gila, menyombongkan diri seperti ini? Karyawan di sekitarnya semua menunjuk dan tertawa, merasa William diam, menyeberang. Di sana, Lu Xiwen berdiri dengan bantuan Hu Jingrun, berguling karena sakit perut. Wajahnya pucat dan dia menunjuk ke arah William dengan jari bulatnya dengan marah dan berteriak pukul. Bunuh dia. Berani menendang wanita tua itu dan mencari kematian. Hu Jingrun juga sangat marah, istrinya ditendang, dia segera mengatur satpam dan menerkam William. Namun, pada saat ini, dingin dan aura pembunuh William meledak di antara penonton seperti pedang sungguhan. Dia dengan lembut menurunkan Jiang Wan, lalu bangkit. Sepasang mata dingin menatap Lu Xiwen. Kemudian, dia bergegas menuju Lu Xiwen. Di matanya, penjaga keamanan yang berdiri di depan Lu Xiwen sama sekali tidak merasakan keberadaan. Bang. Dengan mudah, William melenyapkan beberapa penjaga keamanan, semuanya ditendang, tergeletak di tanah seperti anjing mati, tidak tahu hidup atau mati. Kemudian, dia meninju langsung dan membanting wajah Lu Xiwen. Ledakan. Suara tajam dari tulang hidung yang patah. Lu Xiwen tidak punya waktu untuk meminta bantuan. Jika menurut Anda buku ini belum selesai, harap orang itu mengangkat kepalanya sambil meninju dan menembak hidungnya mimisan. Kamu, dasar bocah malang berani memukulku. Lu Xiwen buru-buru menutupi wajahnya, hidungnya berdarah di sela-sela jarinya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak pernah disentuh dengan jari selama lebih dari 40 tahun, dan dia dipukuli hari ini. Status dan status apa yang Anda miliki, beraninya bocah malang di depan saya memukul saya. Sial, gila, dia sudah mati. Sudah berakhir. Dengan pukulannya, baik dia maupun wanita itu tidak akan berpikir untuk pergi. Lebih dari itu, keluarga mereka harus mengalami saat-saat yang kelam. Itulah kita. Tuan Lu, caranya sangat kejam. Ayahnya adalah Tuan LV dan Dana di Kyoto. Bahkan ibu kota-kota Sukami adalah murid dari keluarga LV.
Dia sudah mati. Putra Tuan Eleve King Shan sekarang ada di Sangjiang, lalu tapi kepala King Longtang. Semua penonton staf berbicara dan menggelengkan kepala tanpa daya, merasa kasihan pada William. Anak ini, hanya dengan satu pukulan, benar-benar menghancurkan keluarganya, dan mereka harus dikuburkan. Sampah. Pukuli istriku. Aku bunuh kamu. Hu Jingrun tahu bahwa dia akan berperilaku saat ini, jadi dia bergegas maju dan melambaikan tinjunya, ledakan. William langsung mengangkat kakinya dan membanting kepala Hu Jingrun. Dengan tendangan ini, kepala Hu Jingrun menjadi tumpul, dan dia berlutut di tanah dengan embusan. Suamiku. Lu Xiwen terkejut, bergegas mendekat menatap William dengan ganas dan berteriak, matilah kau. Aku ingin kakak laki-lakiku membunuhmu, menguburmu hidup-hidup dengan perempuan jalang itu, dan menghancurkan keluargamu. Saya ingin saudara laki-laki saya yang tertua King Longtang mengirim semua anggota keluarga Anda ke perintah pembunuhan, bahkan kerabat Anda. Aku akan menggali kuburanmu. Beri makan semua abu untuk anjing. Lu Xiwen meraung panik, dia tidak pernah dipukul sejak dia masih kecil. Hari ini, dipukuli seperti ini, dia sangat marah. Sudah lama kehilangan akal sehatnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membunuh William dan wanita jalang kecil itu. Mati. Perintah pengejaran King Longtang. Eleve King Shan adalah iblis pembunuh. Aku pernah mendengar bahwa King Longtang adalah kekuatan di Kyoto, bahkan jika dia adalah orang besar seperti Zheng Tai di kota kita. Kamu harus menghindari 3 poin. Tidak, ini sama sekali bukan level berat. Di belakang King Longtang adalah lelaki tua Lu, jagoan dari plat nomor Beijing A80. Kerumunan itu benar-benar mendidih. Semua orang merasa kasihan pada William dan bahkan mulai membantu. Dia berteriak, nak, cepat berlutut dan mohon Presiden Lu kami untuk mengampuni Anda, jika tidak. Keluarga Anda akan berakhir. Namun, William tidak takut sama sekali. King Longtang, berani menghentikan diri sendiri dan menghancurkannya. Keluarga Lu, berani menghentikan diri sendiri dan menghancurkannya. Universitas Kyoto, berani menghentikan diri sendiri dan menghancurkannya. Hari ini, selama dia menahan, William akan dihancurkan. Bahkan jika itu menjungkir balikan Sangjiang dan Kyoto, bagaimana dengan mereka yang memprovokasi Jiang Wan akan membunuh mereka. Mendadak, William berbohong ke depan dan membanting rambut Lu Xiwen dengan satu tangan, matanya merah karena marah. Bentak, bentak, 2 tamparan jatuh, dan 4 gigi Lu Xiwen ditarik langsung. Kemudian, dengan punggung jatuh, William melemparkan seorang wanita seperti Lu Xiwen, yang lebih dari 150 kg, langsung ke tanah, dan kemudian membanting perutnya dengan tendangan. Muntahan. Lu Xiwen langsung muntah, dan perutnya terbalik abalon, tulang ikan dan aolong yang dia makan siang semuanya muntah. Mulai hari ini, pabrik farmasi Hutian mengumumkan bahwa itu akan ditutup. William berkata dengan dingin, menginjak Lu Xiwen, melihat sekeliling kerumunan. Suaranya seperti guntur yang teredam, mengejutkan semua orang. Dia benar-benar tidak takut mati. Pabrik farmasi Hutian, tetapi sebuah perusahaan yang dihargai oleh keluarga Lu, apa yang dia lakukan? Apakah ada yang berani mengucapkan kata-kata sebesar itu? Semua orang berbisik. Bajingan, matilah kau. Saya Lu Xiwen dari keluarga Lu, dan ayah saya adalah Lu Kaihua. Kamu memukul saya, hari ini saya akan menurunkan Anda. Di sini, Xiwen Lu sedang berjuang untuk bangkit dari tanah, dan dia didukung oleh beberapa karyawan. Dia sekarang penuh dengan cedera. Dia tidak pernah menderita kehilangan dan rasa malu seperti itu. Xiwen Lu hampir gila, menatap William dengan gigi terkatup dan menyentuh. Keluarkan telepon. Kakak, datang ke pabrik farmasi, saya dipukuli. Keempat gigi saya tanggal. Orang yang membawamu adalah King Longtang, segera datang ke sini. Saya ingin membunuh mereka. Bunuh semua. Semua orang mendengar. Semua menarik napas. Semuanya berakhir sepenuhnya. Kakak tertua Lu Xiwen, putra Lu, Lu Qingshan, akan datang. Akankah King Longtang benar-benar datang? Itulah King Longtang, salah satu dari 4 kekuatan utama di Kyoto. Sudah berakhir. Anak itu sia-sia hari ini. Lagu itu keren, terlalu impulsif, sekarang tidak ada gunanya memohon belas kasihan. Lu Xiwen membuang telepon dengan marah. Menunjuk pada penjaga keamanan yang bangkit dari tanah, dia meraung dengan ganas. Kalian semua tahan pintu untukku. Aku akan melihat kedua idiot dan pelacur ini mati di depanku hari ini. Hari ini, Lu Xiwen ingin semua orang di penonton tahu bahwa ia menyinggung dirinya. Hanya ada satu jalan buntu. Namun, William acuh tak acuh dan memandang segala sesuatu acuh tak acuh. Lalu, ia diam-diam mengeluarkan telepon genggamnya. Persetan. Apa yang ingin dia lakukan?
Dia juga mencari seseorang. Bodoh. Di Sangjiang, dapatkah Anda menemukan seseorang yang lebih kuat dari King Longtang Lu Qingshan? Bahkan jika orang-orang seperti Zheng Tai datang, mereka masih harus menuangkan teh untuk Lu Qingshan. Semua orang mengira William gila. Ini seperti orang bodoh, bunuh diri. Lu Xiwen juga tersenyum dingin, hanya orang bodoh yang tertegun ini, bagaimana dia bisa mengguncang orang. Hei, Kiao tua. William telah kembali ke Jiangwan saat ini, memeluknya erat-erat di pelukannya. Tuan, apa perintahmu? Di telepon, suara Kiao Fugui terdengar sedikit cemas. Aku ingin menghancurkan keluarga Lu. Kata William Chen dingin. Ah, keluarga Lu. Kiao Fugui terkejut. Keluarga Lu adalah salah satu dari 8 keluarga besar di Kyoto. Orang tua itu masih hidup. Aku perlu menggunakan kekuatan keluarga. Hari ini, aku harus membuat keluarga Lu menghilang dari dunia ini. Kata William. Dukungan kekuasaan macam apa? Saya ingin meminta perintah transfer. Perintah. Transfer bukanlah krisis keluarga atau nasional. Permintaan agar. Kiao Fugui mengambil napas, dan berkata gugup, guru, tidak pernah. Agar permintaan bukan lelucon, itu akan menyebabkan kepanikan. Selain itu, Bu Yun berada di samping saya, katanya, Yun Jing. Apa yang dia katakan? Willia, mengerutkan kening dan nadanya perlahan tenggelam. Dia mengatakan bahwa mulai hari ini, jika Anda tidak kembali ke keluarga, Anda tidak memiliki hak untuk menggunakan harta dan kekuasaan keluarga. Sialan. Yun Jing, sialan. William marah. Melihat Jiang Wan, yang sangat lemah dalam pelukannya, jika dia memberitahu identitasnya sebelumnya dan mengatakan kepada dunia bahwa Jiang Wan adalah istri muda dari keluarga Chen, apakah dia masih akan mengalami penghinaan dan pelecehan seperti itu? William kesal. Dia ingin menghancurkan keluarga Lu, peringatan untuk semua orang. Kamu memberitahu Yun Jing bahwa dia berani mencegahku menghancurkan keluarga Lu hari ini, dan perjanjian antara aku dan dia dibatalkan. Bahkan jika kita kehilangan seluruh keluarga Chen, pedang tajam yang menggantung di atas keluarga Yun akan jatuh malam ini dan menghancurkan keluarga Yun sepenuhnya. Tidak ada lagi rumah Cloud di dunia. Kemudian, William meraung ke telepon, dan meraung, saya akan menjadi anggota keluarga sekarang, retribusi. Sesuaikan. Pesan. Bersambung.